أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي يا سيدي الله ربنا على نور بالأحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله سلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبيته وذريته أجمعين وعلى كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسألك الإجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah kubur susun disebut nama orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, guru kita, guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين اسالك الاجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa khusus untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang sedang sakit, kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas bismi wa anta safi la syafiya illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama as'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diri kita masing-masing diri yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang penuhnya tenang dan tentram, menghambahkan diri kepada Allah dengan ikhlas, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita menjadi orang yang dijadikan orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, sehingga dari silaturahim ini didapatkan ilmu yang bermanfaat, dapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, diberikan kesejahteraan, panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesolehan amal, dan diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal du'ana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ucapkan kesembuhan kita dari rambut sampai kita. Niatkan kita membersihkan jiwa-jiwa kita, tubuh kita yang kotor, pikiran kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ana wa ilaihi nusyur. Hidup tidak hanya hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya
Orang yang menjadi abdinya Allah, hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti istiqomah, hidupnya pasti suka berjamaah, dan pasti cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya sesuai contoh teladan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ungkapkan dari dalam kolbu yang paling dalam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rasul SAW memberikan contoh kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran pasti hidupnya bermanfaat. Karena kita tahu Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang, yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dalam hidupnya, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Dan ketika kita beramal soleh, selalu ingat bahwa kita ridho Allah Tuhan kita ridho agama Islam, agama kita, dan kita ridho Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung ini pagi ini cerah udaranya, dan sebelah kanan hadir komplit, sebelah kiri hadir komplit, depan alhamdulillah hadir komplit. Di dunia maya sana yang sudah hadir dari Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, dari Bandung ada Ibu Kang Ahmad bersama keluarga di Kopo ya. Kemudian dari Kopo apa di Cijaura. Nah, di Bandung lah ya. Kemudian Ibu Reis dari Sumedang bersama keluarga, dan ada Ibu Hilda bersama keluarga dari Cirebon. Alhamdulillah pagi hari ini hari ke-18 dari bulan Zulhijjah. Beberapa kloter sudah kembali ke tanah air, sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Sebagian ada yang tertinggal di sana 200 lebih, dan kemarin ada sahabat Kang Indra yang biasa ikut haji di sini ya, di Jinten, meninggal dunia. Kang Surya meninggal dunia tadi malam jam 4 ya, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah yang selesai melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, maka surga baginya. Dimakamkannya di pemakaman Maklak, di komplek pemakaman yang ada di Tanah Suci Utara. 200 lebih jamaah kita yang meninggal di sana, dan sebagian masih ada yang dirawat di rumah sakit yang ada di sekitaran kota Mekah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ditakdirkan suatu saat bisa berada di pernikahan dan sehat walafiat, segar bugar, penuh kesadaran bahwa kita sadar hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena Allah mengawasi maka rezekinya dijamin dan tidak akan terlambat. Dan kewajiban harus kita laksanakan karena tidak bisa diwakilkan, dan mati itu pasti, dan pastinya itu tidak bisa mundurkan atau dimajukan. Hari ini kita di hari ke-18 bulan Zulhijjah, berarti tinggal beberapa hari lagi akan masuk ke dalam tahun baru 1446 Hijriah. Dan hari ini kita memulai lembaran baru untuk membaca surat tentang hidangan. Kemarin kita janjikan Bapak Ibu bawa hidangan masing-masing. Ini ada hidangan ini namanya kurma sukari. Nah, insya Allah sambil makan kurma boleh makan, boleh ngaji Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu, bener, nyaan, enak. Dan ini kurmanya asli dari Arab, lain di belakang suka. Terus nyebutnya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita hari ini akan membaca surat tentang Al-Maidah, surat tentang hidangan.
Ini kurma ini halal bagi yang tidak saum, yang sedang tidak saum. Bagi yang saum kayak ya. Gelingkeun cenah pengen. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata yang namanya kurma itu enak, makanan itu enak, dan di depan saya ini udah ada berbagai jenis hidangan sesuai dengan yang dijanjikan kemarin kawan. Tepat pukul 6, insya Allah kita akan mengawali bacaan Al-Quran kita di hari ini surat Al-Ma'idah yang akan kita baca mulai dari ayat 1 dan kita akan baca sampai dengan ayat ke-2. Surat Al-Ma'idah ini diturunkannya di kota Madinah. Kalau disebut di kota Madinah itu artinya sebagian besar di kota Madinah, ada beberapa ayat yang di kota Mekah. Surat Al-Ma'idah ini di dalam Al-Quran disimpan di dalam urutan nomor ke-5 dari surat dalam Al-Quran. Silakan Bapak Ibu dimakan dulu, saya mau ngomong dulu, Bapak Ibu silakan makan ya. Kemudian jumlah ayatnya 120 ayat. 120 ayat. Kemudian disebut surat Madaniyah karena ada ciri-cirinya. Yang diturunkan di Madinah itu cirinya salah satunya adalah dia diawali dengan yang ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau surat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu sebagian besar diturunkannya di Madinah karena seruannya bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi yang di Mekah banyak kan suratnya diawali dengan ya ayyuhan nas, ya begitu. Alhamdulillah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, dia berkata, pada saat aku sedang memegang tali kekang unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba turun kepada beliau surat Al-Maidah secara keseluruhan. Karena beratnya surat Al-Maidah berdetak pangkal kaki depan kuda, depan unta itu. Jadi menurut riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid mengatakan bahwa ketika surat Al-Maidah turun, Rasulullah itu sedang berada di atas unta. Saking beratnya surat itu, ya berat bu ya. Orang berat tuh bu, dan mengerti gentenya tombol beratnya. Nuti ngerti mah berat segala ibunya, berat mengerti. Jadi berat kemudian sampai unta itu ngadeg-deg, cek kurang menyoroncon unta teh suku unta itu nyoroncon. Lamun unta roncon nyoroncon berarti berat. Ya, dan Nabi mah berat-berat deh. Salila namanya. Dan karena menerima surat Al-Maidah sehingga beliau berat bebannya dan unta nyoroncon cokorna. Jadi disebut sampean depan terus disebut sampean untanya cokor unta teh nyoroncon. Jadi mencokor nyoroncon. Lamun ceker nyerecet ya, lamun cukur ya. Sementara itu Al-Hakim mengatakan Muhammad bin Yakub menceritakan kepada kami dari Jubair bin Nufair. Dia berkata, aku pernah pergi haji lalu masuk ke rumah Aisyah. Ya. Maka ia berkata kepadaku, hei Jubair, apakah kamu sudah membaca surat Al-Maidah? Jadi si Jubair ini mau pergi haji, tapi masuk ke rumah Aisyah. Maksudnya ke rumah Siti Aisyah. Turut masuk itu artinya dia mendapat kesempatan untuk diterima sebagai tamu. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, hei Jubair, apakah kamu sudah membaca surat Al-Maidah? Sudah, kata Jubair. Kemudian Siti Aisyah berkata, sesungguhnya ia adalah surat yang terakhir kali turun. Surat yang terakhir turun pada Rasulullah adalah surat Al-Maidah. Surat yang pertama kali turun
al-alam. Apa saja yang kalian temukan dari yang halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian temukan dari yang haram, maka haramkanlah. Jadi urusannya di Al-Maidah itu banyak urusan halal dan haram. Namun sahur Al-Maidah halal berarti halal. Namun sahur Al-Maidah haram berarti haram. Al-Maidah sendiri adalah hidangan. Kemudian Al-Hakim mengatakan, hadis tersebut sahih sesuai syarat sehat yaitu Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkan hadis itu. Nah, di kisah ini menceritakan kepada kita untuk kita konsentrasi membaca surat Al-Maidah, karena yang pertama Al-Maidah diturunkan kepada Rasulullah menurut riwayatnya ketika Rasulullah berada di atas unta dan seluruh suratnya turun. Nah, kemudian Al-Maidah ini adalah surat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Artinya setelah itu tidak ada turun lagi suratnya. Yang paling sering kita hafal Al-Maidah itu diturunkan kepada Rasulullah, yang kita sering hafal ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu teh sepotong dari penggalan ayat surat Al-Maidah ayat ke singkarik Bu ke 3. Udah dikasih kode Bu 3 gitu Bu ya. Jadi perhatikan Bu kalau lagi ngaji itu, kalau ada lagi ngajar ngasih kode. Ayat berapa Bu? 3. Jadi ibu-ibu teh tong api-api nya ya. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil hillat lakum bahimatul an'ami illa ma illa ma yutla alaikum ghayra muhillil sayyidi wa antum inna allaha yahkum ma yurid. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akan itu, dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Di ayat pertama menegaskan tentang kewajiban kepada orang beriman untuk memenuhi akad-akad, memenuhi perjanjian, memenuhi janji-janjinya, dan memberikan informasi tentang halalnya binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Jadi ketika ibadah haji kemudian berburu ya nanti diharamkan. Jadi meskipun kambing itu halal, tapi lamun keur haji mah haram sembelih, diburu. Maksudnya kumaha haram teh? Ketika sedang prosesi ibadah haji. Geuning paum ari nu dari itu marencit kurban eta mah keur teu haji. Nah hajina geus beres kakana meunang merencit. Lamun Bapak Ibu ningali
cenah teu diharamkeun geuningan. Nah, yang diharamkan itu adalah selama dalam keadaan ibadah haji. Kapan mulainya ibadah haji? Kan gitu. Lain ti barang ini terbang tapi balik ke Indonesia. Enggak, ibadah haji itu syariatnya di waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tanggal 8 ke Mina, namanya tarwiyah, memakai kain ihram, berniat berangkat dari tempat miqat untuk menjalankan ibadah haji, diniatkan memakai kain ihram. Namun kali itu membawa kamera pakai celana panjang berarti teh haji. Jadi sekarang banyak nih youtuber dari Indonesia yang syuting kemana-mana, tapi makanya pakai topi terus pakai baju biasa. Manehna teh teu haji, makanya teu ditarewang. Dan teu haji mah teu meunteun naon asup ka Arafah. Nah, nu teu meunang mah nu rek haji sabab bakal ngarebut tempat batur. Nah, berarti manehna ge meureun bekalna kurang, engke bakal make bekal batur. Jadi dijaga. Jadi haji itu berangkatnya ke Mina, ada juga yang langsung berangkat ke Arafah. Sudah pakaian ihram, kemudian sesampai di sana berada di tempat yang ditentukan namanya Padang Arafah. Di hari ke-9 bulan Hijjah. Jadi hari ke-8 nama mereka ke Mina. Nah, di Mina ngareup terus jalan kaki ke Arafah. Dan kaki dari Mina ke Arafah kurang lebih kalau hitungan kilometer sekitar 14 km.